Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fahrozi Utasuhud. Saya dari Universitas Pembangunan Pancabudi dengan Fakultas Sains dan Teknologi dengan program studi Agroteknologi kelas reguler 2C. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu hasil tugas akhir di mata pelajaran Mekanisme Pertanian. Nah, jadi di sini saya sudah membuat alat ya. Nah, ini alatnya. Nah, jadi alat ini fungsinya itu untuk membuktikan bahwa adanya tukar kation antara unsur hara di dalam tanah maupun di pupuk dan lain-lain. Nah, seperti apa hasil kerjanya nanti, seperti apa kegunaan alat ini, mari kita lihat di video ini. Check it out. Sebelumnya, jangan lupa juga untuk subscribe, like, and komennya ya. Kalian bisa mencari informasi seputar pertanian melalui akun ini nih. Atau kalian juga bisa mencarinya di akun yang satunya lagi, yang itu yang ini. Buruan ya, mampir. Media yang kita gunakan adalah air. Di sini kita menggunakan dua jenis tanah yang berbeda. Dan kita juga menggunakan garam atau NaCl. Oke, langsung saja kita ke praktikumnya. Untuk yang pertama di sini saya menyediakan satu wadah yang akan saya isikan air mineral tanpa dicampurkan apapun. Nah, selanjutnya jangan lupa colokkan dulu ke listrik alat yang sudah kita buat tadi. Kemudian, untuk steker bawah kita masukkan ke dalam air. Dan steker yang samping kita colokkan ke listrik. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi pada lampu. Bagaimanakah reaksinya? Nah, ternyata teman-teman, lampu di sini tidak menyala ya. Nah, kenapa? Dikarenakan tidak adanya kapasitas tukar kation dari air tersebut. Dikarenakan bersifat basa. Jadi tidak ada kation yang bergerak ya. Kemudian selanjutnya kita akan campurkan satu jenis tanah, yaitu tanah yang sedikit berpasir. Nah, kemudian di sini saya akan mengambil dulu sendok untuk mengaduknya. Di sini saya menggunakan air yang lebih banyak dibandingkan tanahnya ya, dibandingkan tanah berpasirnya. Nah, oke, mari kita aduk-aduk. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana reaksi lampu terhadap air yang saya campurkan dengan tanah ini dengan dominan air daripada tanah pasirnya sendiri. Nah, aduk terus. Oke. Selanjutnya, seperti langkah yang tadi, steker bawah kita rendamkan atau kita masukkan ke dalam hingga terkena semua ya. Nah, ternyata lampunya tidak bisa menyala. Lampunya tidak menyala ya teman-teman. Kemudian kita beralih ke bahan atau material yang lain. Kemudian kita akan beralih ke penggunaan garam. Di sini saya sudah menyediakan air mineral dan juga garam atau NaCl. Langsung saja tanpa berlama-lama kita larutkan garam ke dalam air. Kemudian kita aduk-aduk.
Setelah itu langsung saja kita lakukan kembali praktiknya ya. Langsung saja kita masukkan stekernya ke dalam larutan. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman bahwasannya nyala lampunya begitu terang. Ini membuktikan bahwasannya di dalam NaCl terdapat pertukaran kapasitas kation yang sangat besar. Selain itu dikarenakan juga NaCl ini sendiri memiliki sifat asam dan memiliki zat elektrolit. Di sini kita mencobanya ke tanah yang humus ya. Ini adalah tanah yang satunya lagi. Kemudian di sini saya tuangkan secukupnya air, sedikit saja, hanya untuk melembabkan permukaan tanahnya saja. Kemudian langkahnya seperti biasa, kita colokkan stekernya. Nah, ternyata di sini lampunya bisa menyala ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Ini menandakan bahwasannya adanya kapasitas tukar kation yang terjadi di dalam tanah tersebut, yang di dalamnya mengandung unsur hara. Nah, kemudian di sini saya mencobanya kembali ke tanah yang berpasir tadi. Dan di sini saya menyiramkan sedikit air juga, hanya untuk membasahi dan melembabkan permukaan tanahnya. Nah, kita bandingkan keterangan lampunya. Ternyata tanah yang berpasir ini nyala lampunya sedikit redup, bahkan sangat redup ya, dibandingkan dengan tanah yang humus. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dari kedua bahan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya tanah yang humus lebih banyak mengandung unsur hara dibandingkan tanah berpasir, dikarenakan kapasitas tukar kationnya lebih besar di tanah humus dibandingkan tanah berpasir. Jika dibandingkan dengan garam, maka garam lebih besar kapasitas tukar kationnya. Untuk kekurangannya sendiri ialah di sini alat ini saya buat masih memerlukan energi listrik, yang dimana menjadi pembatas dalam pemakaiannya. Kemudian untuk kelebihannya, alat ini sangat praktis dan sangat mudah dibawa kemanapun. Alat ini juga sudah sangat sering digunakan oleh beberapa praktisi bidang pertanian untuk melakukan pengecekan pupuk. Jadi alat ini mudah dibawa kemana-mana, hanya saja dia masih menggunakan listrik. Alat ini juga fungsinya seperti pH tanah, seperti alat pengukur pH tanah. Hanya saja saya di sini tidak menggunakan meteran untuk pengukurnya, pengukur asam. Saya rasa cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.